Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Manporo. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini membuat video UTS yang dimana pertanyaannya sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. 1. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi lambang jati diri bangsa. Bahasa ini berperan sebagai alat pemersatuan bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga menjadi lambang kebanggaan dan identitas nasional. Contohnya, bahasa Indonesia digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat dari berbagai suku. Misalnya ketika orang Jawa dan Batak berkomunikasi dalam satu bahasa yang dipahami bersama. 2. Sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintah, hukum, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan, surat keputusan pemerintahan, dan pidato kebernegaraan. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai alat komunikasi antar daerah. Contohnya, warga dari Aceh, Jawa, dan Papua menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dalam pertemuan atau kegiatan nasional. 2. Sebagai alat pengantar pendidikan. Contohnya, buku pelajaran materi ajar di sekolah disusun dan diajarkan dalam bahasa Indonesia. 3. Sebagai alat perkembangan kebudayaan. Contohnya, karya sastra seperti novel, puisi, dan cerpen ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. 4. Sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Contohnya, pengumuman resmi dari pemerintahan pusat dan daerah selalu menggunakan bahasa Indonesia, misalnya dalam peraturan resmi atau kebijakan publik. Yang kedua, di mana pertanyaannya, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa Indonesia yang muncul berdasarkan situasi, tempat, dan tujuan komunikasi. Ragam ini dapat dipengaruhi oleh tingkat formalitas. 1. Ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti pertemuan resmi, surat-surat dinas, pidato kenegaraan, dan dokumen hukum. Contohnya, dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2024. 2. Ragam bahasa tidak resmi digunakan dalam situasi santai atau tidak formal seperti percakapan sehari-hari antar teman atau keluarga. Contohnya, besok mau kemana nih? Ada acara seru nggak? Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam karya akademik atau ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan penelitian ragam. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhan perubahan iklim terhadap produksi pertanian di Indonesia. Yang ketiga, yang dimana pertanyaannya, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan yang mengatur penulisan kata-kata dalam sebuah bahasa. Ejaan memastikan bahwa kata-kata ditulis dengan benar agar mudah dipahami. Kata tidak harus ditulis dengan T dan D, bukan tidak. Kata saya selalu ditulis dengan huruf kecil di awal, kecuali di awal kalimat. Tanda baca adalah simbol yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat, menunjukkan intonasi, dan membantu memahami makna kalimat. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, misalnya saya pergi ke pasar. Koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat, misalnya saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Yang keempat, yang dimana pertanyaannya, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks untuk menyampaikan ide atau perasaan dalam sebuah tulisan atau ucapan. Contoh, diksi formal. Penggunaan teknologi modern sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja. 2. Contohnya, diksi santai. Pakai teknologi canggih itu bikin kerja jadi lebih cepat. Yang kelima, yang dimana pertanyaan
Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan langsung menyampaikan maksud tanpa kata-kata yang tidak perlu. Kalimat ini memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami informasi dengan cepat. Contoh kalimat efektif, dia belajar setiap malam untuk ujian. Kalimat ini langsung menyampaikan tindakan dan tujuan tanpa tambahan kata yang membingungkan. Kalimat efektif penting untuk komunikasi yang jelas dan efisien. Yang keenam, yang dimana pertanyaannya jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf, deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang membahas satu ide pokok, biasanya diawali dengan kalimat utama dan diikuti oleh kalimat penjelas. 1. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek, tempat, atau keadaan dengan detail sehingga pembaca bisa membayangkan. 2. Paragraf eksposisi menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik secara objektif. 3. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman dengan urutan waktu. 4. Paragraf argumentasi mengemukakan pendapat dengan alasan untuk meyakinkan pembaca. 5. Paragraf persuasi mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu.